Sebelumnya Dewan Juri yang terhormat, di sini kita akan membahas mosi proposal, di mana dalam mosi proposal kali ini kami dari tim pemerintah memiliki 3 beban pembuktian, yaitu yang pertama, apa yang terjadi di status quo sehingga mempengaruhi para aktor utama saat ini. Lalu yang kedua, mengapa pemerintah berhak dan perlu dalam melakukan hal ini, serta yang ketiga, mengapa proposal ini mampu menjadi solusi efektif dalam menangani masalah yang terjadi di status quo. Pertama, kita akan melihat latar belakang yang ada saat ini dari sisi siswa terlebih dahulu. Dari sisi siswa, kita perlu mengetahui bahwa setiap karakter siswa itu dipengaruhi dari lingkungan-lingkungan sekitarnya, di mana lingkungan sekolah, lingkungan warga, lingkungan masyarakat, serta lingkungan lainnya itu membentuk karakter siswa di dalam dirinya. Lingkungan yang baik tentunya akan mencetak siswa-siswa dengan karakter yang baik pula, serta lingkungan yang, dan begitu juga sebaliknya, lingkungan yang buruk akan mencetak siswa-siswa dengan kelakuan yang buruk. Kita akan membahas dari siswa-siswa yang buruk terlebih dahulu. Karena apa? Siswa-siswa yang buruk ini memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran berat. Karena apa? Karena dari lingkungan sendiri tidak diajarkan bahwa hal tersebut salah, atau standar norma yang ada di lingkungan yang mereka tinggal atau di mana lingkungan mereka beraktivitas itu menganggap bahwa hal tersebut lumrah-lumrah saja. Hal itulah yang menyebabkan bahwa siswa yang berkarakter buruk memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran berat karena mereka dari awal memang tidak tahu kalau misalnya hal tersebut salah. Karena itu, di sini kita akan membahas dari sisi sekolah terlebih dahulu. Dari sisi sekolah sendiri, mereka sudah melakukan solusi, tapi solusi jangka pendek. Solusi jangka pendeknya apa? Yaitu mereka mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat. Dan bisa dalam tanda kutip, mereka melepas siswa-siswa tanpa pembinaan tersebut langsung ke masyarakat, seolah-olah biarlah kamu buruk di masyarakat, setidaknya jangan buruk di sekolah saya. Hal tersebut menjadi suatu kelemahan karena apa? Hal tersebut akan lagi dibahas lebih lanjut lagi di argumen kami. Tapi di sini kami dari tim pemerintah secara pasti akan melarang sekolah dalam mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat. Dan justru kami di sini akan melakukan pembinaan serta pengawasan kepada para siswa yang melakukan pelanggaran. Mereka yang diberikan pembinaan ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti pembinaan karakter yang secara intensif, secara berulang, sehingga mereka yang tadinya tidak tahu bahwa hal tersebut salah menjadi bertobat, atau setidaknya mereka mampu menjauhi hal tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Hal tersebut akan dilakukan secara intensif juga bersamaan dengan pengawasannya. Pengawasannya bertujuan untuk mencegah siswa-siswa ini untuk kembali ke hal yang sama. Dengan dua hal ini, kami dari tim pemerintah memiliki tujuan, yaitu mengubah siswa-siswa yang berkarakter buruk dan memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran berat ini menjadi siswa-siswa yang berkarakter baik dan nantinya bisa menjadi model panutan bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya dan mengubah lingkungan-lingkungan yang buruk di sekitarnya menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini Dewan Juri yang terhormat, kami akan membawakan pengandaian di mana di sini pemerintah sudah menyiapkan tenaga tambahan berupa pendidik serta peralatan yang memadai serta cukup dalam pelaksanaan pembinaannya, sehingga kita di sini bisa membahas lebih ke arah esensi dari pelaksanaannya ketimbang dengan masalah-masalah teknis yang terikut di dalam pelaksanaan proposal ini. Pertama, kita akan membahas mengapa proposal ini perlu dilakukan atau berhak dilakukan oleh pemerintah. Kita akan bahas dari tujuan pemerintah dahulu. Tujuan pemerintah tentunya adalah suatu tujuan mulia, yaitu menyejahterakan seluruh masyarakatnya. Dari masyarakat sendiri sudah ada siswa-siswa di dalam masyarakat itu. Tentunya dari garis besar itu kita bisa melihat bahwa pemerintah juga bertanggung jawab kepada para siswa. Nah, pemerintah yang memperbolehkan sekolah untuk mengeluarkan siswanya sama saja pemerintah yang melempar tanggung jawab dalam mengayomi para siswa-siswa tersebut. Pemerintah yang seharusnya masih bisa membina para siswa-siswa tersebut justru melepas mereka begitu saja, seolah-olah membuang mereka dari tanggung jawab yang dimiliki pemerintah dan tidak ambil pusing terhadap apa yang dilakukan oleh para siswa-siswa tersebut. Padahal hal tersebut adalah hal yang salah. Karena apa? Hal tersebut justru mencederai atau membuktikan bahwa di sini pemerintah gagal dalam memenuhi tujuannya untuk menyejahterakan masyarakatnya, karena bisa dilihat siswa-siswanya malah dibuang bukannya dibina. Kita lihat lagi dari solusi yang ada di sekolahnya, yaitu untuk mengeluarkan siswa-siswa dari sini. Kenapa pemerintah perlu melakukan hal ini? Karena solusi yang diambil sekolah di sini justru memperparah status quo yang ada. Siswa-siswa yang dikeluarkan ini justru menjadi cikal bakal adanya lingkungan-lingkungan yang buruk lagi. Dengan semakin banyaknya lingkungan yang buruk, tentunya hal tersebut akan memperbanyak siswa-siswa yang memiliki karakter yang buruk. Karena apa? Lingkungan buruknya semakin banyak, tentunya lingkungan buruk ini akan mempengaruhi siswa-siswanya. Kenapa demikian? Kita bisa lihat contohnya. Siswa yang dikeluarkan, yang karena tawuran, tentunya akan menghasut teman-temannya untuk melakukan tawuran lagi. Karena apa? Karena toh mereka sudah tidak ada batasan dari sekolah ataupun batasan dari pemerintah, yang mana mereka sudah bebas. Kalau mereka mau berantem aja silahkan. Ataupun siswa-siswa yang melakukan perundungan. Jika mereka melakukan perundungan dan justru hanya dikeluarkan
dilakukan oleh sekolah, itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka melakukan perundungannya di luar sekolah, yang justru itu tidak menjadi hak dari sekolah untuk melakukan hukuman atau apapun, karena istilahnya di sini siswa sudah bebas ataupun dan mereka masih ada di bawah payung hukum karena masih di bawah umur, sehingga tidak bisa dipenjara atau diberikan hukuman yang pantas. Sehingga apa? Dikeluarkan dari sekolah memang menjadi solusi jangka pendek, tapi untuk solusi jangka panjangnya justru lebih merusak dan memperparah status quo. Lalu lanjut di argumen kedua kami, di mana mengapa proposal ini justru akan lebih efektif jika dilaksanakan. Yang pertama, kenapa pembinaan ini akan jadi efektif? Karena kita bisa membina mereka dari usia muda, dari usia sekolah, di mana siswa-siswa yang di sekolah ini masih lebih gampang dibina karakternya ketimbang kita membiarkan saja nih siswa-siswa tersebut untuk melakukan pelanggaran berat lalu dikeluarkan. Bisa saja mereka melakukan pelanggaran berat nanti di masyarakat ketika mereka tua, dan ketika mereka tua akan melakukan pembinaan lagi oleh pemerintah, yang mana hal tersebut bukannya sama saja. Kita justru di sini bisa mencegah mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari nanti di usia mereka yang masih belia. Sehingga hal tersebut menjadi lebih untung jika kita melakukan proposal ini secara awal, sehingga proposal ini bisa dinilai efektif. Lalu yang kedua, efek jangka panjang dalam mengatasi masalah yang status quo. Justru dengan melaksanakan proposal ini kita bisa melawan solusi yang sudah diberikan oleh sekolah atau argumen yang tadi kita bahas di argumen pertama, serta di status quo yang ada di latar belakang, di mana dengan kita membentuk siswa-siswa dengan karakter yang baik lewat lingkungan-lingkungan yang baik juga, lewat mereka yang sudah melakukan pelanggaran tapi sudah dibina ini, kita bisa memperbanyak orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Orang-orang yang memiliki karakter yang baik tentunya akan membuat lingkungan-lingkungan yang baik di sekitarnya. Orang dengan lingkungan-lingkungan yang baik di sekitarnya akan mencetak karakter-karakter yang baik pula di sekitarnya. Sehingga hal tersebut menjadikan proposal ini memiliki manfaat jangka panjang yang lebih baik ketimbang kita di sini membiarkan saja siswa-siswa untuk dikeluarkan dari sekolah jika mereka melakukan pelanggaran berat. Lalu kita perlu membahas kemungkinan buruk yang terjadi. Semisal kita sudah melakukan pembinaan hal ini, tapi tidak berhasil membuat mereka jerak, atau justru membuat mereka akan melakukan hal tersebut ini lagi. Padahal hal tersebut tetap lebih baik di sisi kita. Karena apa? Karena pada akhirnya mereka yang sudah dibina ini setidaknya ada sesuatu yang membekas, dan setidaknya sebagian kecil dari mereka tentunya akan tetap memiliki karakter yang baik pula. Sekian, terima kasih.